Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 7 SMP Negeri 4 Kota Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Bu Fitri. Saya di sini menjadi guru bimbingan dan konseling. Hari ini, Bu Fitri akan mengajak kalian semua untuk mendiskusikan satu materi yang berjudul Belajar Efektif. Tujuan kita mendiskusikan materi hari ini adalah satu, agar anak-anak mampu memahami apa itu yang dinamakan belajar efektif. Tujuan yang kedua adalah agar anak-anak mampu menerapkan belajar yang efektif dalam keseharian kalian sehari-hari. Ibu beri sebuah contoh kasus. Ayu, seorang siswa SMP kelas 7, diberitahu oleh gurunya bahwa besok akan ada ulangan matematika. Selama ini, Ayu tidak pernah mempelajari matematika. Tapi, ketika dia diberitahu bahwa besok ada ulangan matematika, hari itu juga, malam itu juga, Ayu segera mempelajari 3 bab tentang pelajaran matematika yang akan diujikan besok. Ayu begadang hingga pukul 3 pagi. Sehingga pagi harinya, Ayu terlambat datang ke sekolah dan Ayu mengerjakan soal matematika dengan penuh kesulitan. Seminggu kemudian, Ayu menerima hasil dari pekerjaan ulangannya tersebut. Ayu sangat kecewa karena hasilnya jauh sekali dari kata baik. Ini tadi salah satu contoh gaya-gaya belajar yang dialami beberapa siswa selama ini. Semoga saja di antara anak-anak semua tidak ada yang menerapkan gaya belajar seperti itu, karena tentu saja gaya belajar tersebut tidaklah efektif, bukan gaya belajar yang baik diterapkan untuk kalian sehari-hari. Nah, bagaimana sih belajar supaya lebih efektif? Berikut tipsnya. Sebelum ke tips belajar efektif, mari kita belajar dulu apa sih yang disebut belajar efektif itu. Belajar efektif yaitu proses belajar yang memberikan hasil. Belajar efektif bisa juga diartikan belajar yang memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada kita yang sedang belajar. Belajar yang efektif menghasilkan hasil belajar yang memuaskan bagi kita. Beberapa tips agar kita bisa menerapkan belajar yang efektif yaitu satu, belajarlah secara kontinu, terus menerus, sedikit demi sedikit, tetapi secara kontinu dan terus menerus. Analoginya seperti ketika kalian ingin mengisi botol yang lehernya sempit, seperti halnya botol Fanta yang lehernya sempit. Ketika kalian ingin memasukkan air ke dalam botol tersebut, tentunya kalian harus pelan-pelan sehingga air akan masuk ke dalam botol secara pelan dan pelan, akhirnya penuh. Tapi kalau kalian mengisinya dalam sekejap saja, kalian siram begitu saja airnya, tentu air yang masuk ke dalam botol tersebut tidak bisa maksimal, bahkan bisa sedikit sekali yang masuk. Itu seperti otak kita. Ketika kita memasukkan informasi sedikit demi sedikit secara kontinu, otak akan merekam dengan lebih baik. Tetapi ketika kalian memasukkan informasi secara banyak dan seketika itu juga, tentu banyak sekali yang tidak bisa direkam. Sehingga ketika kalian belajar secara kebut-kebutan dalam sekali waktu, tentu otak tidak akan menyimpan dengan baik. Maka dari itu, belajar secara kontinu setiap hari dengan waktu yang secukupnya. Tips yang kedua yaitu kenali gaya belajarmu. Gaya belajar nanti akan kita jelaskan lagi pada topik lain, topik gaya belajar. Di sini Bu Fitri akan mengenalkan saja apa saja sih gaya belajar itu. Gaya belajar ada 3, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Ciri utama anak yang memiliki gaya belajar visual yaitu dia lebih mudah mempelajari materi dengan cara melihat, membaca sambil melihat. Dia lebih paham dan lebih cepat mengingat dan menghafal melalui melihat. Sedangkan gaya belajar secara auditori, anak mampu memahami dan mampu lebih cepat menghafal dengan cara mendengarkan. Dan gaya belajar kinestetik adalah anak mampu
dengan cara gerakan dan dipraktekkan. Baik anak-anak, itu tadi diskusi kita mengenai topik belajar efektif. Semoga dengan diskusi ini anak-anak menjadi lebih paham apa itu belajar efektif dan anak-anak mampu menerapkan belajar efektif dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum Ibu akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.